السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت. Al-ayah. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah 40 hari atas meninggalnya Ibu Aminah binti Mursidi. Mudah-mudahan almarhumah ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburnya diterangi, kemudian di kita yang ditinggalkannya baik keluarga besarnya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, singkat saja, mudah-mudahan tidak lama, sekitar 10 menit atau 15 menit. Setuju tak? Setuju tak? Setuju ya. Jangan lama-lama ya. Setuju tak? 10 menit atau 15 menit. Anda tahu kalau lewat 30 menit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak Pak RT, mana Pak RT Syawi ini kate apa? Kate. Nah, ada acara pula Syawi ini. Nah, tidak Pak RT mati. Tidak Pak RW tidak bapak-bapak tidak ibu-ibu mati. Semuanya pasti mati. Tidak ada yang tertinggal. Pasti kita semuanya mati. Ibu Aminah binti Mursidi mati ya, telah mendahului kita. Maka kita ini bagaimana mempersiapkan diri kita ini, karena kita ini bakal mati juga Pak. Kita ini bakal mati, akan masuk ke dalam kubur. Makanya orang yang meninggal itu kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghurikil mugawis. Keadaan mayat di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam meminta tolong. Meminta tolong kepada siapa? Meminta tolong kepada anak-anaknya kalau dia memang mempunyai anak. Meminta tolong kepada suaminya kalau dia punya suami. Meminta tolong kepada istrinya kalau dia punya istri. Dengan apa ditolongnya? Dengan doa dan sedekah. Karena doa dan sedekah itulah yang akan meringankan azab apabila dalam kubur tersebut dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diringankanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila dia mendapatkan nikmat,
maka akan ditambahlah nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai anak, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, itu tetap kewajiban kita berbakti, Pak. Tetap, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, ibu sudah meninggal, bapak sudah meninggal, tapi kalau kita masih hidup, belum mati, tetap kita mempunyai kewajiban kepada orang tua kita yang sudah meninggal tersebut. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Pernah suatu ketika seseorang bertanya kepada Rasul, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ibuku, bapakku sudah meninggal dunia. Apakah masih ada kewajibanku untuk berbakti kepadanya?" Dijawab oleh Nabi, "Ya." Lalu dijawab oleh Nabi, kata Nabi, "Hendaklah engkau menyolatkan keduanya. Hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya. Hendaklah engkau menjalankan wasiatnya. Hendaklah engkau hubungkan kekerabatannya. Dan hendaklah engkau hormati teman-teman ayah dan ibumu." Ini cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, hendaklah kita menyolatkannya kalau dia sudah meninggal. Ya, tetapi kadang-kadang kita kalau orang tua meninggal, orang lain yang menyolatkannya, kita berada di pagar masjid biasanya. Betul lah? Seharusnya kalau orang tua kita meninggal, kalau kita bisa, kitalah yang jadi imamnya. Kitalah yang langsung mendoakan orang tua kita tadi, ayah atau ibu kita. Langsung kita yang memimpin sholatnya kalau kita mampu. Ya, jangan kita menyuruh orang lain kemudian kita duduk merokok di luar masjid. Itulah anaknya. Tetapi memang inilah kebanyakan. Kadang-kadang orang yang menyolatkan itu sedikit, lebih banyaklah yang mengantarkannya. Ya, ini di daerah kita ini seperti inilah. Seharusnya kalau bisa perbanyaklah orang yang menyolatkan orang yang meninggal itu. Ya, karena apabila ada orang yang banyak menyolatkannya, maka niscaya orang yang meninggal tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Bu, kalau di Banten itu orang yang menyolat itu dikasih duit. Satu orang 50.000. Kalau ada orangnya 100 orang, berapa kali kan? Nah, banyak kan? Jadi kalau di Jawa, di Banten itu satu masjid itu mendapatkan amplop. Amplopnya kalau orang kaya 100.000 atau 50.000, baik itu anak-anak maupun orang yang dewasa. Semuanya mendapatkannya. Kalau ada orangnya 1.000, berapa kalikan uangnya? Itu. Makanya lebih banyak orang yang menyolatkan daripada yang mengantar. Karena apa? Karena yang pertama niatnya mungkin karena duit tadi, ya kan? Niatnya berlomba-lomba karena kalau ada orang yang meninggal dapat duit, misalkan ya. Menyolatkan orang meninggal tadi dapat duit. Ya, itu niatnya mungkin yang pertama, ya. Tetapi itulah cara berbeda dengan kita di sini, itu berbeda, ya. Jadi itulah mempunyai adat masing-masing. Tapi yang terpenting adalah anak dari orang yang meninggal tersebut, yakni bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Makanya ini jangan sampai kita ini menjadi anak yang durhaka, di mana orang tua ini sangatlah penting, sangatlah keramat, ya. Kita kadang-kadang berziarah ke kuburan para wali, berziarah kepada para aulia di mana-mana, tetapi orang tua sendiri kadang-kadang jadi musuh. Ya, ini kadang-kadang.
Padahal keramat yang paling ampuh di dunia itu adalah orang tua kita, baik itu ibu kita, baik itu bapak kita. Dosa yang langsung di hukumannya di dunia itu adalah durhaka dengan orang tua kita. Kalau dosa-dosa yang lain hukumannya disimpan kelak di hari kiamat nanti. Namun dosa kepada orang tua kita, durhaka dengan kedua orang tua kita, itu langsung hukumannya sebelum kita meninggal dunia. Diajab sewaktu kita di dunia. Entah kita kesulitan dalam materi, entah itu kita susah hati, susah pikiran, dan lain sebagainya. Bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi karena kita menjadi anak yang durhaka. 10 menit belum? Sudah belum? Lewat. Jadilah. Ya. Jadi terus, jadilah. Janjinya tadi 10 menit atau lebih 15 menit. Ya. Jangan menjadi orang yang mengingkari janji itu. Ya. Ya. Kaki munafik pula. Ya. Ya. Jangan galak mengingkari janji. Ya. 10 menit lewat sudah. Ya. Nah itu lewat dikit. Jadilah nganyang. Ya. Jadi sudah, yang terpenting kalau kita sudah meninggal dunia, orang tua kita sudah meninggal dunia, yang terpenting anak-anak itu kalau ingin berbakti, hendaklah kita sholatkan, kemudian kita mintakan ampun ya untuk orang tua kita. Bacakan istighfar untuknya ya. Makanya setiap sholat 5 waktu kita mintakan ampun. Rabbighfirli warhamni wajburni usalah. Doain itu mah doa sujud. Doa apa? Duduk. Macam mana doanya tadi? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, pinter galau kok. Wong tadi nak riren tadi nak berhenti tadi wongan. Nah, dilanjutkan. Ya. Bacakan istighfar untuk kedua orang tua kita. Ya, itu. Lalu jalankan wasiat. Apa wasiat orang tua kita? Nah, hendaklah engkau sholat 5 waktu. Itu termasuk wasiat orang tua kita. Nah, hendaklah bagi warisan yang betul, yang benar misalkan. Ya, jangan nak pengen banyak dewek misalkan. Itu wasiat. Jalankan. Ya. Kemudian yang keempat, hendaklah kita menghubungkan kekerabatan. Di mana saudara orang tua kita? Hubungkan kekerabatan. Jangan kita putuskan. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hendaklah kita hormati teman-teman ayah, teman-teman ibu kita. Jangan sampai setelah meninggal dunia, kemudian kita putus hubungan dengan kawan ibu kita, dengan teman ayah kita. Jangan, ya. Karena itulah perintah Rasul agar kita menghormati teman-teman ayah dan ibu kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.